wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 manajemen. Berikut adalah video team based learning yang kami buat untuk memenuhi PJBL manajemen. Pengertian manajemen secara umum berfokus pada hal penting, yaitu mengenai pembuatan keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan, dan material, untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Unsur-unsur manajemen ada dari Wigner, John F. dan Prestus Robert V. Mengutip pendapat Harrington Emerson, ada 5, yaitu man, money, materials, machine, and method. Dari Peterson O.F. yaitu metode, manusia, uang, dan material. Dari Money James D. Man, facility, and method. Dapat disimpulkan bahwa unsur yang paling pokok adalah manusia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Terdapat 3 tingkatan dalam manajemen. Tingkatan pertama yaitu top management, tingkatan kedua yaitu middle management, tingkatan ketiga yaitu low management. Top management contohnya yaitu CEO. Dia memberikan perintah pada middle management untuk melaksanakan konsep yang telah dia buat. Dia termasuk puncak paling atas di dalam organisasi perusahaan. Jadi dia yang berkuasa dalam perusahaan tersebut. Dia yang mengkonsepkan bagaimana perusahaan itu akan berjalan maju, dan dia yang mengkonsepkan bagaimana proyek-proyek akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu ada middle management. Middle management yaitu tentunya kepala bagian. Kepala bagian ini di bawah kepemimpinan CEO. Jadi dia bertanggung jawab atas perintah dari CEO tersebut. Dan kepala bagian ini memberikan perintah kepada low management. Kepala bagian ini harus memiliki keterampilan berkomunikasi karena dia harus menjalin hubungan antara top management dan low management. Yang ketiga yaitu low management. Contohnya operasional dalam bangunan hotel. Dia mengawasi di para pekerja di lapangan. Jadi dia yang turun ke lapangan. Secara tidak langsung dia harus memiliki keterampilan seperti fisik, seperti membuat mesin, merangkai mesin, agar dia juga bisa mengawasi bagaimana pekerja itu melaksanakan tugasnya. Dia juga bertanggung jawab atas perintah yang diberikan dari middle management. Nah, yang selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah planning. Planning adalah proses memilih visi, misi, dan tujuan, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada organizing. Organizing adalah penetapan struktur peran yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada evaluating. Evaluating adalah proses pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang keempat adalah controlling. Controlling adalah pengukuran hasil kerja, apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan ataukah belum, dan melakukan revisi-revisi untuk memperbaiki dalam pekerjaan-pekerjaan yang kurang maksimal. Peran manajer ialah peran seorang manajer melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Manajer juga bertanggung jawab untuk memotivasi tim, mengelola sumber daya manusia, dan mengidentifikasi peluang dan risiko, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Mereka juga berperan dalam membangun budaya kerja positif dan memastikan komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama ada bidang produksi, yaitu mengedepankan mutu dan kualitas barang. Yang kedua ada bidang pemasaran, yaitu mengedepankan riset pasar, segmentasi, targeting, positioning, pemasaran, dan juga kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada bidang keuangan. Dalam bidang ini lebih mengedepankan sumber penggunaan dan pengawasan dana. Yang keempat bidang personalia, yaitu lebih mengedepankan penerimaan pegawai, penilaian pegawai promosi, dan juga motivasi. Yang terakhir ada bidang administrasi, yaitu mengedepankan administrasi kegiatan, pemakaian alat kantor, dan juga pemeliharaan organisasi. Mari kita saksikan videonya bersama-sama.
pidana korupsi tersebut terjadi di Sumatera Utara pada saat pembangunan Jalan Cilangit Muara yang mencapai kerugian sebesar 466 juta. Dan ditetapkan terdapat 3 tersangka, yakni Direktur PT DNL, ASN dari BPBJN Wilayah 2 Sumatera Utara, dan salah satu konsultan. Pada kasus yang telah ditayangkan tadi, kami menyimpulkan bahwa korupsi yang terjadi memiliki 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari tindak korupsi sendiri, yaitu adanya ketidakpuasan dan keserakahan dari dalam diri pelaku. Ditambah lagi adanya kesempatan yang membuat pelaku lebih berani untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Di sisi lain, terdapat faktor eksternal penyebab seseorang melakukan korupsi, yaitu kelemahan sistem pengendalian manajemen dan pengawasan dari staf bidang keuangan, di mana mereka seharusnya bertugas mengontrol dan mengawasi uang yang keluar ataupun masuk. Sekian video dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wah.